Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Dr. Della. Setelah kita tadi mendengarkan deskripsi singkat dari Dr. Nugroho, mungkin kepada pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menghubungi kami di 0281 657 7020. Ya, sambil menunggu barangkali ada yang ingin berdiskusi, informasi ataupun dialog interaktif, pemirsa kita tunggu ya. Prinsipnya begini, Dr. Della, bahwa aplikasi selama ini di mana-mana jelas akan mempercepat, memberikan kemudahan ya tidak, dan yang jelas membuat paperless ya, sehingga efisiensi, efektivitas biaya dan proses yang terjadi bisa lebih cepat gitu ya. Dan saya karena ini sebenarnya sudah saya buat 1 bulan ya, sudah 1 bulan. Ada yang masuk. Oke, ada pertanyaan yang masuk, kita dengarkan terlebih dahulu ya dok. Halo, selamat malam halo dokter. Selamat malam, halo dokter. Selamat malam, dengan siapa di mana? Saya Rizky dok, dari Sokaraja. Oke, selamat malam Mas Rifki, silahkan pertanyaannya Mas. Iya, ingin bertanya Dr. Nugroho. Ya, gimana Mas? Ada yang bisa saya sharing atau butuh informasi apa ini? Iya, tadi udah sempat melihat penjelasan tentang aplikasinya ini dok. Kayaknya kok ini yang menarik kayak gitu dok. Jadi kira-kira ini aplikasinya bisa saya tiru nggak ya dok? Atau duplikasi gitu? Kalau bisa, prosedurnya nanti bagaimana? Terus ada biayanya nggak ya dok? Kalau ada, mohon penjelasannya Dr. Nugroho. Ya, Mas apa tadi? Mas Rifki. Mas Rifki dari Sokaraja, terima kasih. Ya, bisa ditutup. Itu. Teknis bisa ke bisa ke PowerPoint di yang terakhir ya, halaman yang terakhir. Yang paling akhir. Nah ini, jadi begini Mas Rizky dan pemirsa semuanya, bahwa barangkali pemirsa juga punya ide atau sebuah inovasi atau punya gagasan, disebut inovasinya itu berinovatif atau ini tadi harus memenuhi 5 2 3 4 5 ya. 5 hal. 1, memberikan efek kemudahan ya. 1, yang kedua kebaruan, replikabel, berkelanjutan dan komprehensif. Nah, replikabel ini artinya 1 bisa diperbanyak, bisa ditiru gitu. Jadi aplikasi ini juga bisa ditiru oleh instansi lain. Cuma maaf tadi saya lupa tidak menanyakan Mas Rizky bekerja di mana. Artinya kalau Mas Rizky juga bekerja di rumah sakit atau instansi lain, tidak masalah ya. Ini kan bisa di-bridgingkan, bisa di-replikabel. Nanti tinggal diskusi dengan tim IT kami ya di RSUD Banyumas. Kalau biaya, karena ini belum ada hak cipta, saya kira untuk tahap awal kita sharing saja, tidak ada biaya ya. Artinya kan kita di rumah sakit itu ada unsur pelayanan kesehatan, ada pendidikan, ada pengabdian. Nah ini bagian dari pengabdian, silakan free untuk replikabel. Saya kira itu Dr. Della. Terima kasih Dr. Nugroho. Mungkin bagi pemirsa yang lain yang masih mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung menelpon ke 0281 657 7020. Sebelum ada pertanyaan, saya pengen tanya lagi nih dok. Ini menarik sekali dengan bisa direplikasi dok. Memang kan sekarang tidak hanya rumah sakit besar ya dok yang membutuhkan kejelasan dalam pengadaan dan lain-lain. Nah, sebenarnya dalam pelaksanaannya nih dok, nantinya kira-kira apakah akan ada mungkin kesulitan atau mungkin hambatan yang mungkin akan ditemui, dan kira-kira Dr. Nugroho bagaimana untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Ya, hambatan dari manual ke paperless di mana semua itu memang sangat tergantung kemampuan SDM ya, kemampuan SDM. Artinya operator yang mengerjakan, kalau generasinya mungkin seangkatan saya sih bukan milenial ya, artinya jadul gitu ya. Ya gaptek gitu. Yang jelas bagi orang-orang yang gaptek, aplikasi ini malah justru memperlama gitu, sehingga kepada harapannya memang nanti kami akan yang bekerja di bagian yang penggunaan IT-nya tinggi, ya jelas dengan SDM, dengan kualifikasi, dengan spek yang punya kemampuan untuk
mengoperasionalkan gitu, sehingga nanti juga teman-teman di instansi rumah sakit lain yang akan menggunakan aplikasi ini ya persyaratnya adalah ada staf yang punya kemampuan IT gitu, jangan yang diajukan ini yang gaptek gitu ya. Yang kedua proses aplikasi di proses pengadaan barang dan jasa ini akan mengurangi angka KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga kalau memang selama ini di bagian tersebut ada KKN, barangkali tetap nanti akan ada defense ya, akan ada sedikit penolakan barangkali, karena ini celah KKN dengan aplikasi ini akan jauh menurun gitu. Tapi justru di antara hambatan itu kan bisa memberikan motivasi kepada kita, pekerjaan kita lebih mudah, lebih cepat semuanya, baik dari sisi bawahan maupun dari sisi atasan, yang jelas efisien, efektif dan akuntabel, itu yang jelas goalnya. Oke, baik Dok. Memang untuk sekarang ini kan tidak hanya di pekerjaan ya Dok, hampir semua lini dalam kehidupan kita memang sudah harus berubah. Mungkin yang nantinya masih gaptek juga, kalau sudah dilakukan edukasi dan mungkin pelatihan, pasti akan bisa untuk menggunakan aplikasi lagi. Apalagi pasti akan dibuat semudah dan semembantu mungkin. Oke, ada pertanyaan lagi, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo dokter. Malam. Dengan siapa di mana? Dari Rani dari Purwokerto Selatan. Mau tanya nih Dok. Silahkan Mbak Rani. Ini kan aplikasi pengadaan ya Dok? Iya, betul. Kalau misal saya mau menawarkan produk ke RS Banyumas, apakah bisa lewat aplikasi Baramas ini Dok? Ya. Silahkan Dok. Ada pertanyaan lain apa cukup itu? Udah cukup itu aja. Tim teknis bisa ke bisa ke PowerPoint ya, mungkin PowerPoint yang kedua atau ketiga dari depan. Lagi slide. Ya, jadi begini, saya karena aplikasi ini membuatnya juga butuh waktu tidak sedikit. Yang kedua, aplikasi ini kalau di-bridgingkan ke pihak keluar, kami ini belum bagus, belum fight, belum operasional ya. Jadi kita belum berani ya, sehingga saya ini itu di launching oleh direktur pada bulan awal Agustus ini, 1 bulan kami uji coba, nanti uji coba sampai Desember, di mana dari September sampai ke Januari ini kami membuat aplikasi dengan dashboard pihak ketiga, dan realisasi fisik keuangan itu tiap rekening ya. Jadi selama kami uji coba, kami membuat dashboard baru yaitu dengan pihak ketiga. Harapannya nanti di Januari ketika kami akan melakukan transaksi, kita bisa melalui aplikasi ini. Itu target jangka menengah, tetapi harapannya saya masih bisa mengejar itu. Tapi seandainya tidak ya paling 2023 ya, bahwa harapannya semua kegiatan di RSUD Banyumas ini sudah pakai SIM RS dan paperless. Paling tidak 2023, tetapi target selama September sampai Desember ini kita bisa membuat dashboard yang ke pihak ketiga. Tapi targetnya adalah bedanya rumah sakit sebagai BLUD dengan dinas lain, UPD lain, bahwa di sana PPTK-nya hanya 1 PPK-nya, kemudian rekening-rekeningnya sudah sangat rigid ya. Kalau kami BLUD itu punya kekuasaan ada 5 PPTK dan rekeningnya ada 20-an. Itu yang cukup menyulitkan kami berbeda, diberi keleluasaan, tetapi kami juga kesulitan karena anggaran besar dan proses kegiatannya cukup banyak. Baik, terima kasih Dr. Nugroho untuk jadi harapannya nanti ketika sudah bisa nyambung dengan pihak ketiga, KKN tadi atau juga transparansi akan bisa terlihat di situ. Oke. Jadi goal akhirnya memang nantinya pihak ketiga bisa langsung mengajukan lewat aplikasi nantinya ya Dok? Model alat-alat kesehatan yang dimasuk
Fornas dan masuk ke apa namanya sistem nasional. Jadi kalau kita mau membeli obat untuk BPJS, alat-alat itu kan harus masuk ke apa namanya big data yang ada di ULP di Jakarta. Harapannya nanti kita bisa sampai seperti itu. Ya, saya kira dari saya cukup, Dokter Della, bisa kita apa namanya close ya. Oke, baik, terima kasih. Kita break sejenak, lalu nanti kita akan sambung dengan diskusi yang lain lagi.